Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya menentukan bentuk fungsi. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti doa Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Sebelum kita masuk ke materi soal, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menentukan bentuk fungsi. Kemudian yang kedua adalah menyusun tabel berisi hubungan antara anggota daerah asal dengan nilai fungsinya. Kita masuk ke materi menentukan bentuk fungsi. Untuk menentukan bentuk suatu fungsi linier, jika diketahui nilai dan data fungsi, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus umum fungsi linier, yaitu fx sama dengan ax plus b dengan salah satu cara berikut. Yang A, menentukan hubungan nilai fx dengan nilai x. Kemudian cara yang kedua atau yang B adalah membentuk persamaan dalam A dan B dengan cara mengganti nilai x dengan nilai yang sudah ditentukan. Contoh soal yang pertama. Tabel di bawah menunjukkan tabel fungsi f dengan fx sama dengan ax plus b dan ab adalah bilangan real atau nyata. Pertanyaan yang pertama adalah tentukan bentuk fungsi f dan yang kedua adalah bayangan dari 10. Nah, langkah pertama kita perhatikan tabelnya. Di situ ada dua baris yaitu X dengan anggota 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang di bawahnya adalah Fx yaitu anggotanya 7, 10, 13, dan 16. Nah, cara mencari bentuk fungsi F-nya adalah kita lihat dulu perubahan dari fungsi X-nya atau Fx-nya. Ya, 7 menjadi 10, berarti dia bertambah 3. 10 menjadi 13 itu bertambah 3. Kemudian 13 menjadi 16 bertambah 3. Jadi perubahan nilai fx-nya sama ya, berarti 3. Nah, hubungan antara nilai x dan fx dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, kalau x-nya sama dengan 2, artinya fx-nya sama dengan 7. Maka fx sama dengan, nah kita lihat perubahannya. Berarti 3 dikali x atau 3x ya. Perubahannya 3 ya. 3x atau 3 dikali 2 itu adalah 6. 6 ditambah berapa? Hasilnya adalah 7. Berarti ditambah 1 ya. Jadi bilangan 3 itu diperoleh dari perubahan nilai fx. Kemudian bilangan 1 itu ditentukan sendiri ya, agar hasilnya itu sama dengan nilai fx-nya. Kita lanjutkan yang kedua coba. X sama dengan 3, maka fx-nya sama dengan 10. Jadi masih sama ya, fx sama dengan 3 dikali, nah x-nya berapa? 3, berarti 9. 9 tambah berapa hasilnya? 10 tambah 1. Nah, di situ polanya sama ya, 3 dikali x ditambah 1 ya. Jadi bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 3x ditambah 1. Nah, bentuk fungsi sudah ditentukan, sekarang kita cari bayangan dari 10 atau f10 ya. Jadi f10 sama dengan 3 dikali 10 ditambah 1, yaitu 31. Contoh soal nomor 2, suatu fungsi ditentukan dengan fx sama dengan ax plus b jika diketahui f4 itu sama dengan 5 dan f-2 itu sama dengan -7. Ya, tentukanlah nilai a dan b, kemudian bagaimana bentuk fungsinya ya. Langkah pertama kita bisa masukkan f4 atau nilai x4 itu ke dalam persamaan fx sama dengan ax plus b. Ya, jadi f4 itu sama dengan ax plus b, di mana a-nya masih tetap ya, x-nya kita ganti 4 karena fx-nya adalah 4 ya. Jadi a dikali 4 ditambah b sama dengan 5. Jadi 4a ditambah b sama dengan 5 itu sebagai persamaan yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua atau f-2 itu sama dengan, kita masukkan ke dalam rumus fungsinya ya. Jadi min 2a ditambah b sama dengan min 7, di mana itu sebagai persamaan yang kedua. Nah, sekarang kalau sudah kita ketemu persamaan yang pertama dan kedua, lalu kita akan eliminasi ya. Kita sejajarkan variabel a dengan a, b dengan b. Jadi
4A ditambah B sama dengan 5, min 2A ditambah B sama dengan min 7. Nah, kita bisa eliminasi B-nya, kita kurangkan ya. Jadi 4A dikurangi min 2A berarti 6A. Jadi B dikurangi B 0 ya, jadi gak usah. Kemudian sama dengan 5 dikurangi min 7 berarti 12. Sehingga A-nya sama dengan 12 dibagi 6, itu sama dengan 2. Nah, kalau A sudah ketemu, tinggal kita cari B-nya. Bagaimana cara nyari B-nya? Kita pilih salah satu persamaan ya. Persamaan yang akan kita pakai adalah persamaan yang pertama, yaitu 4A plus B sama dengan 5 ya. Kemudian kita masukkan nilai A-nya. 4A berarti 4 kali A, A-nya adalah 2. Jadi 4 kali 2 ditambah B sama dengan 5. Jadi 8 ditambah B sama dengan 5, kemudian B-nya adalah 5 dikurangi 8, dan ketemu nilai B sama dengan min 3. Nah, A dan B sudah ketemu, baru kita tentukan bentuk fungsinya. Bentuk fungsinya adalah fx sama dengan AX plus B. Jadi fx sama dengan A-nya kita ganti 2, jadi 2x ditambah B, B-nya adalah min 3, jadi ditambah min 3. Sehingga fx-nya menjadi 2x. Nah, plus kali min adalah min, jadi 2x min 3. Jadi bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 2x dikurang 3. Kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Fungsi G ditentukan dengan Gx sama dengan x kuadrat plus ax plus b. Jika diketahui nilai G min 2 itu sama dengan G1 sama dengan 5 ya. Jadi tentukanlah nilai A dan B, kemudian bentuk fungsinya, dan yang C adalah nilai G3. Nah, kita perhatikan ya. Jadi G min 2 itu sama dengan G1, itu sama dengan 5 ya. Artinya G min 2 sama dengan 5, G1 sama dengan 5. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan fungsinya atau Gx-nya, jadi Gx sama dengan x kuadrat plus ax plus b. Nah, kalau G min 2 artinya x-nya diganti min 2, jadi min 2 kuadrat ditambah A kali min 2 ditambah B. Jadi ada sama dengan 5 ya. Jadi 5 sama dengan 4 dikurangi 2A ditambah B. Itu sebagai persamaan yang pertama. Sama halnya dengan G1 ya. Jadi x kuadrat plus AX plus B kita masukkan, x-nya adalah 1. Jadi 1 kuadrat ditambah A kali 1 ditambah B. Nah, G1-nya sendiri adalah sama-sama 5 ya. Jadi 5 sama dengan 1 ditambah A ditambah B. Itu sebagai persamaan yang kedua. Lalu dari persamaan yang pertama dan kedua kita akan eliminasi ya, kita sejajarkan konstanta dengan konstanta, variabel A dengan A, B dengan B. Nah, kalau sudah kita kurangkan min 2A dikurang A itu sama dengan min 3A ya. Kemudian B dikurangi B habis ya 0. Kemudian sama dengan, nah di situ, nah kenapa bisa 1 ya yang di atas itu. Jadi 5 dikurangi 4 itu adalah 1. Kemudian yang bawahnya adalah 5 dikurangi 1 adalah 4. Nah, baru kita kurangkan ya, 1 dikurangi 4 adalah min 3. Jadi A-nya sama dengan min 3 dibagi min 3. A-nya sama dengan 1. Nah, A sudah ketemu. Kita bisa substitusikan nilai A ke dalam persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua apa, Bu? Jadi A plus B sama dengan 4 ya, atau 5 kurangi 1 adalah 4. Nah, kita masukkan A-nya 1. Jadi 1 ditambah B sama dengan 4. B-nya adalah 4 dikurangi 1. Jadi B-nya sama dengan 3. Jadi nilai A adalah 1 dan nilai B adalah 3. Kita lanjutkan. Sekarang pertanyaan yang B adalah bentuk fungsinya bagaimana? Jadi Gx itu sama dengan x kuadrat plus ax plus b. Ya, dengan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3 ya. Jadi kita ubah A-nya dengan angka 1 dan B-nya 3. Jadi bentuk fungsi Gx-nya itu sama dengan x kuadrat ditambah AX, berarti 1 kali X adalah X, plus B-nya adalah 3, jadi ditambah 3. Itu bentuk fungsinya. Kemudian bayangan dari 3 artinya G3 ya, karena fungsinya Gx adalah x kuadrat plus x plus 3, jadi kita ganti nilai x-nya dengan angka 3, jadi 3 kuadrat ditambah 3 ditambah 3, jadi 9 ditambah 6 sama dengan 15. Jadi bayangan dari 3 adalah 15.
Oke anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, materi kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Bu Kiki jelaskan kalian bisa memahami dan bisa mengerti dengan baik. Baik anak-anak, seperti biasa ya, kalian bisa menguji pemahaman dengan cara kalian mengerjakan latihan soal-soal ya. Nah, di slide berikutnya Bu Kiki sediakan latihan soal-soal, silahkan kalian kerjakan, dan di pertemuan berikutnya kita akan bahas soal-soal tersebut. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.